Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa setanah air, dimanapun Anda ada dan berada. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dalam rangka kebaikan, kebenaran untuk mempermudah langkah kita menuju jalan selamat. Pada malam hari ini saya berada di rumah saudara saya, sahabat saya, yaitu Bapak Dr. Handes Bujang HR, MM, yang kebenaran beliau malam ini beserta istri lagi keluar dalam acara dinas. Nah, pada malam hari ini saya didampingi oleh orang tua saya. Silakan Bapak diperkenalkan namanya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rupanya pada malam hari ini kami ditakdirkan oleh Allah SWT berjumpa dan silaturahmi dengan guru kita ini yang sudah lama tak jumpa. Kemudian sedikit saya akan perkenalkan dari nama saya adalah Sidi Alizandar Caniago, kampung saya Lubuk Basung, Sumatera Barat. Kemudian selama ini berdomisili di Riau, Pekanbaru. Kemudian daripada itu sedikit saya sampaikan kepada kita semua, saya adalah pengamal Tarikat Naksabandia yang diberi oleh sang guru, yaitu Khalifah Abu Bakar. Kemudian tentang di mana Tarikat Naksabandia kami, yaitu di Pasir Pangeran Riau. Rupanya Pasir Pangeran tadi adalah limpahan daripada kumpulan Bonjol Sumatera Barat. Demikian saja perkenalan lintas dengan kita semua. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita mungkin akan membicarakan beberapa hal tentang tasawuf dan lain sebagainya. Itu kami silakan kepada guru kami. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saudara-saudara, saya tersanjung nih. Beliau orang tua saya, dia bilang saya gurunya beliau. Ya tapi tidak apa-apalah, yang penting semuanya lancar-lancar saja. Jadi pada malam hari ini kami tidak berbicara dengan Bapanda kami ini, yaitu mengenai masalah surat Al-Baqarah ayat 30 ya Pak ya. Ayat 30. Nah, di situ ada ungkapan-ungkapan sebagaimana Allah menyatakan itu melalui Rasulnya tentang penunjukan khalifah dari Allah untuk Adam nantinya. Nah, berikutnya nanti kita minta beliau membaca ayatnya satu persatu ayat itu Pak ya. Nanti kita bahas satu persatu. Nah, sudah siap Pak? Ya. Jadi, Baca ini. Iya. Ayat 30 tadi dimulai dari A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah, dan terus satu ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Terjemahan. Kemudian bisa kita baca terjemahan dari Allah berkata, ingatlah kepada Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa hendak menjadikan khalifah di bumi ini? Orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Allah, memuji Engkau dan mensucikan Engkau ya Allah. Kemudian Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Sadaqallahu. Jadi itu adalah itu adalah sebuah ungkapan daripada Allah
melalui Rasulullah. Jadi dari Allah melalui Rasulullah, dan Rasulullah menyampaikan itu kepada sahabat. Ya. Jadi ada kalimat wa iz qala. Kan ada kata wa iz. Ya. Nah, wa iz di situ artinya dan ingatlah. Nah, timbul pertanyaan, kenapa Allah Rasul mengatakan dan ingatlah? Itu ungkapan disampaikan oleh Allah melalui Rasul kepada sahabat dan juga kepada kita. Nah, ada apa dengan kata dan ingatlah? Nah, rupanya kejadian itu di saat itu kita tahu, kita mendengar, kita melihat. Hanya saja pada waktu itu kita belum bertubuh, belum berbadan, belum berjasad. Kita masih berada di Baitullah Hakikat, di tempat yang tinggi. Nah, jadi karena kita berada di tempat yang tinggi, kita tahu cerita itu. Hanya kita lupa. Makanya Allah Rasul mengatakan dan ingatlah. Nah, jadi wa iz qala rabbuka lil malaikat inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku tidak menjadikan di dalam bumi itu khalifah. Nah, jadi malaikat nangkap. Ya. Nah, kalau Allah hendak menjadikan di dalam bumi itu khalifah, bakal ricuh, Ya. bakal ribut, bakal bertikai, bertengkar, berbenci-bencian, beriri dengkian, dan bermusuh-musuhan, bertumpah darahan, itu pasti. Karena dulu-dulunya sebelum daripada bangsa manusia itu sudah ada bangsa, terutama bangsa jin sudah duluan itu kan. Nah, mereka seperti itulah. Seketika mereka itu diletakkan di bumi ini menjadi khalifah, mulai yang baik dan yang buruk itu akan bertikai, bertentangan, bahkan berbenci-bencian, beriri-irian, berbunuh-bunuhan, bertumpah darahan. Makanya malaikat berkata, ataja'alu fiha ma yusidu fiha wa yasfiqud dima. Adakah harus engkau buat juga orang yang akan berbuat kerusakan di muka bumi, bertumpah darahan, sedangkan kami selalu memuja engkau, memuji engkau, menyanjung engkau, mensucikan engkau. Nah, dijawab oleh Allah tadi, ini a'lamu ma la ta'lamu. Aku tahu apa yang tidak kamu ketahui. Nah, jadi persoalan pertikaian yang terjadi di generasi terdahulu itu karena tidak ada ilmu itu, Pak. Tidak ada ilmu yang Allah katakan ini a'lamu ma la ta'lamu. Maka apa nama ilmunya? Apa nama pengetahuannya sehingga mereka tidak gontok-gontokan, tidak saling benci-membenci, iri dengki, tidak bermusuh-musuhan, tidak beribut-ribut, tidak berbunuhan, tidak bertumpah darah. Apa ilmunya? Nah, itu ayat berikut. Nah, coba Pak lihat ayat 51 ya. Ya. Tunggu sebentar, Ustaz. Nawaitul qira'at al-Qur'an taqarruban li wajhillahil karim. Apa artinya itu, Ustaz? Nanti Ya. kita nangis tahu baca itu dulu, ya, jadi baru masuk auzubillah, baru mengaji. Terus bacanya dulu. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin. Jadi tak usah ditutup, Pak, biar dia tadi, Pak. Ya. Jadi selama ini terjadi ricuh, keributan, pertikaian, pertengkaran, bunuh-membunuh, bertumpah darah itu karena mereka tidak punya ilmunya dalam bermasyarakat, Pak. Iya. Tidak ada ilmunya. Nah, ilmu itulah diajarkan oleh Allah dan Rasul kepada kita hari ini melalui surat Al-Baqarah 31. Ya. Nah,
Apa bunyinya? Wa alama adama asma'akulaha summa ardahu balal malaikat faqala ambi uni bi asma'i haula'i in kuntum shodiqin. Jadi ilmu yang diajarkan oleh Allah kepada Adam itu adalah asma apa? Alimul asma. Alimul asma itu artinya ilmu tentang nama-nama. Ilmu tentang nama-nama. Iya, iya. Nah, jadi para malaikat jin yang hadir pada waktu itu mereka belum dapatkan ilmu ini. Iya, iya. Ilmu tentang nama ini. Nah, sayang 1000 kali sayang, orang mengartikan nama itu sangat cayah sekali, sangat Apa ya? ya, abai sekali. Ya bayangkan saja mereka katakan, oh ini batu dam, ini kayu, ini daun, ini pasir, itu. Nah kali itu tidak usah diajarkan itu. Lagi tidak ada namo aja manusia ini bisa bikin namo. Iya, iya. Tapi namo yang Allah maksud di sini adalah unsur penciptaan. Pertama kali namanya zat, sifat, asma, konya if'al. Zat itu merujuk kepada Allah, sifat merujuk kepada Muhammad. Nah, asma atau nama ini merujuk kepada roh kita masing-masing. Ya, asma itu nama. Nah, jadi roh kita kok disebut oleh Allah dan Rasul namo. Sedangkan tubuh kita disebut if'al. If'al itu tempat nyatonya perbuatan. Nah, gitu. Jadi di zaman Adam itu dibahas masalah nama itu merujuk kepada roh kita. Dibahas, tapi tidak diuraikan. Iya. Nah, makanya di zaman Nabi Muhammad kajian di Adam itu diuraikan. Nah, itu sebabnya kenapa keluarlah surat pertama itu namanya surat Al-Alaq. Ayatnya adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, itu. Bacalah dengan nama Tuhan engkau yang Maha menciptakan. Memang ya. Ya. Nah, mulai masuknya kan? Nah, jadi sahabat yang mendengarkan kata Rasulullah tuh setengah bingung. Apalah yang dimaksudkan oleh guru besar itu, bacalah. Dengan nama. Iya, bacalah. Beliau kan tidak bisa baca, Ya. Umi. tidak bisa nulis. Tapi kok dia juru kita baca? Kalau salah nanti siapa yang menunjukkan ini? Gitu. Jadi satu sahabat dengan sahabat lain senyum-senyum. Ya. Agak lucu lah gitu kan. Ya, ya. Kata Nabi adalah kamu senyum-senyum itu pasti menggalakkan saya. Menggalakkan nambo cara awaknya kan. Oh begini sahabatku, yang dimaksud dengan membaca di sini adalah dengarlah, lihatlah, rasakanlah sesuatu itu untuk suatu kepahaman. Contoh, misalnya kita ronda malam, atau dengar bunyi kresek-kresek di belakang rumah atau di semak-semak, kita pasang pendengaran. Itu namanya membaca dengan pendengaran. Atau kita sudah mencari seseorang, tadinya dia berbaju merah, tiba-tiba ada orang baju merah dari ujung sana, kita perhatikan, itu membaca dengan penglihatan. Nah kemudian kita lagi ngaji seperti sekarang nih, tiba-tiba lampu padam, pasti kita mau cari lilin dan korek api, kita raba, iko mangku, iko HP, iko buku, Mencari ya. yo, iko korek, iko lilin, itu namanya membaca dengan perasaan. Nah, jadi membaca yang Allah maksudkan, yang Nabi maksudkan bukan membaca tulisan. Tetapi lihatlah, dengarlah, rasakanlah sesuatu itu untuk suatu kepahaman. Nah, tetapi kamu tidak akan bisa mendengar. Kamu tidak akan bisa melihat. Kamu tidak akan bisa merasakan sesuatu untuk kepahaman itu kalau tidak dengan nama Tuhan. Timbul pertanyaan sahabat, ya Rasulullah, mahwal, apa itu yang dengan nama Tuhan? Sianyo, gitu. Jadi kata Nabi, yang dengan nama Tuhan itu
itulah roh kita masing-masing. Nah itu dia masuk. Roh apa? Roh ete, roh ambo, roh kita semuanya itulah yang dengan nama Tuhan. Ditanya oleh sahabat, nama Tuhan yang keberapa? Dijawab oleh Nabi, nama Tuhan yang ketujuh. Allah, Rahman, Rahim, Malik, Kudus, Salam, Mukmin. Nah itu. Nah, jadi roh itu bernama dengan nama Tuhan yang ketujuh, yaitu Mukmin. Pertanyaannya, kenapa dia bernama dengan nama Mukmin? Kan gitu. Nah, jadi dahulu ada kejadian di mana ada tiga masa. Iya, 3 masa. Masa pertama, la ilaha illallah. Iya. Masa pertama. Artinya tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan. Allah lah dianya. Allah yang ada. Allah yang ada. Waktu itu kalau ada zat, itu Allah lah dia. Kalau ada sifat, Allah lah dia itu. Kalau ada nama, Allah lah dia itu. Kalau ada perbuatan, Allah lah dia itu. Seluruhnya Allah. Seluruhnya Allah. Nah, tetapi karena Allah itu ingin dikenal, makanya ciptakan makhluk, nyo jadikan makhluk. Tapi sebelum makhluk itu nyo ciptakan, nyo lahirkanlah dulu sifatnya, dibangkitkan. Nyo bangkitkan sifatnya. Nah, sifat itulah yang disebut dengan Muhammad. Nah, jadi Muhammad itu artinya orang yang membawa sifat. Sifatnya apa? Ahmad. Ahmad artinya. Yo. Nah, setelah nyato Muhammad tadi atau Ahmad tadi, tidak la ilaha illallah lagi. Lah duonya. Masuk ke periode kedua. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lah duonya. Kan? Kemudian berkatalah Allah melalui Muhammad. Apa kata Allah? 4 pasal yang dijadikan daripada Muhammad. Berarti turunan satu, negeri yang diberkati, namanya Bakkah. 2, aras di bumi atau Baitullah. 3, surga neraka. 4, mukmin. Awak tadi. Roh tadi. Atau yang dengan nama Tuhan tadi, nama Tuhan yang ketujuh, mukmin tadi. Jadi Allah nur waktu itu. Muhammad juga nur waktu itu. Negeri yang diberkati, aras di bumi, surga neraka, termasuk mukmin juga nur. Belum bertubuh, belum badan, belum jasad. Sudah berupa cahaya. Ya. Nah, jadi nanti di Baitullah hakikat Muhammad muncul, Allah muncul, kita dimunculkan, mukmin tadi. Nah, disitulah berlakunya surat Al-A'raf ayat 172. Wa iz akaza rabbuka mim bani adam min zuhurihim zuriyatahum wa asyhadahum ala anfusahum alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ingatlah seketika Allah mengeluarkan semua roh anak Adam. Kami angkat satu persatu saksi atas diri mereka. Kami tanyakan kepada mereka, adakah tidak aku ini Tuhan? Adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Alastu bi rabbikum. Adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Kalau Tuhan kan Allah tuh. Dengan Tuhan kok siapa kok? Yang dengan Allah kok siapa kok? Itulah kenapa kalimatnya alastu bi rabbikum. Adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Jadi kalau Allah itu jelas Tuhan. Nah, yang dengan Tuhan kok siapa? Ternyata yang dengan Tuhan tadi adalah Muhammad. Maka menjawablah semua roh tadi. Bala syahidna. Benar kami menyaksikan bahwa engkau adalah dengan Tuhan. Nah, bersama dengan itu mereka sujud
semua nur yang bernama mukmin tadi, sambil berucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ada kesaksian. Aku bersaksi tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan kecuali Allah dan Dianya. Tetapi tidak Allah yang aku lihat, tidak Allah yang aku dengar, tidak Allah yang aku hadapi, melainkan utusannya bernama dia dengan nama Muhammad. Nah, itulah syahadat yang pertama kali dimunculkan oleh Allah Rasul di tengah-tengah kita. Maka lengkaplah masa atau era tadi jadi 3. Mulai la ilaha illallah, era yang kedua la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, era ketiga asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Tiga Rasulullah. era ya. 3 era. Pertama la ilaha illallah, sebelumnya Allah, ada yang lain. Mm-mm. Era kedua Muhammad Rasulullah. Ya. Tuh. Ya. Ketiga Ash asyhadu an la ilaha illallah Muhammad wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kerahilah syahadat yang pertama ya. ya. Itulah 3 era. kronologisnya. Nah, sejak itu roh tadi percaya kalau Tuhan itu ada. Nah, bahasa Arabnya disebut mukmin, orang yang percaya kalau Tuhan itu memang ada. Nah, itulah alasannya kenapa ruh itu disebut dengan nama Tuhan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan. Jadi dengarlah, lihatlah, rasakanlah sesuatu itu untuk suatu kepahaman. Nah, kalian tidak akan bisa itu, kata Rasulullah, kalau tidak dengan nama Tuhan, kalau tidak dengan roh. Karena roh lah yang mendengar di telinga, melihat di mata, merasa di hati, berpikir di otak. Tanpa roh itu tidak bisa terjadi. Nah, inilah yang diajarkan oleh Allah dan Rasul kepada Adam tentang asma tadi. Timbul pertanyaan, apakah wujud asma? Wujud nama. Wujud nama. Ya. Dijawab oleh Allah dan Rasul, rasa. Nah, jadi asma itu dalam bahasa lainnya nikmat. Nikmat itu rasa. Jadi di hati ambo ada rasa, ya, di hati apa ada rasa, di hati ete ada rasa. Pandailah mereka ditimbang rasa, ndak akan ribut. Itu maksudnya, Pak. Lama di awak tentu lama di orang. Menimbang rasa. Sakit di awak tentu sakit di orang. Inilah alimul asma. Kalau seandainya mereka mengamalkan alimul asma ini, tidak akan terjadi perselisihan. Persangkaan yang disangkakan oleh si malaikat tadi. Yo. Jadi malaikat kan mengatakan, haruskah engkau jadikan lagi makhluk-makhluk yang akan bergontok-gontokan, beribut, bertumpah darahan. Ya kata Allah, nanti dulu. Aku tahu tentang apa yang kamu tidak tahu. Apa itu? Ternyata Allah mengajarkan kepada Adam ilmu tentang nama tadi. Oh, gitu. Iya, rasa di awak tentu rasa di orang. Maka tidak akan terjadi apa-apa. Jadi apa namanya, nanti ada itu momen pertanyaan jawab. Jadi seandainya manusia itu punya rasa, sama-sama punya rasa, sama-sama menggunakan rasa, tidak akan ada ribut, Pak. Tapi apa yang terjadi? Di zaman dulu, Pak, Portugis datang ke Indonesia, Inggris datang ke Indonesia, Belanda datang ke Indonesia, Jepang datang ke Indonesia, nak merampas Indonesia, nak mengeruk kekayaannya, dan dijadikanlah masyarakat Indonesia itu jadikan budak. Ya siapa yang mau? Mestinya mereka tuh berpikir, kalau negeri kami dirampas, kekayaan kami dirampas, kami dijadikan budak, lai kalama rasanya. Banyak rasa. Lai kesana ngati kira-kira. Tentu tidak. Nah, jangan dilakukan. Inilah yang disebut alimul asma. Sebelum kita membenci orang, rasakanlah kalau dibenci orang apa perasaan awak. Sebelum kita dengki, iri kepada orang, rasakanlah seketika orang dengki kau, apa rasanya. Nah, seketika mereka itu jujur, benar dalam pelaksanaan hidup, maka tidak ada masalah hidup ini. Karena segala sesuatu yang tidak dibuat kepada orang diukur dengan perasaannya. Itulah yang disebut dengan alimul asma.
Jadi itulah ilmu yang diturunkan kepada Adam. khalifah yang akan menjadi khalifah di permukaan bumi. Ayo. Berarti orang-orang yang memaci nama-nama khalifah harus paham. Harus paham. Yang ini. Yo. Nah, itulah mungkin dikatakan ini berat. Berat. Tapi kalau ilmu ini dapat, insya Allah inilah ilmunya. Yo. Jadi dianjurkan kepada seluruh memegang gelar khalifah, pahamilah ilmu ini. Yo. Jadi siapapun kita di tarekat apapun kita bergelar khalifah, ingat khalifah itu dibekali oleh Allah dengan alimul asma. Iya. Karena itu yang diajarkan kepada Adam. Ah, Pandai menimbang raso. menimbang mana. Apalagi khalifah kan punya pengikut. Ya. Pengikutnya kan akan bermasalah nanti itu. Ya. Khalifah lah yang akan menyelesaikannya. Tentu dengan raso. Dengan rasul itu ilmu yang dititipkan oleh Ah, Allah iya. kepada. Jadi tadinya si malaikat yang menyanggah Allah dia tidak tahu. Nggak tahu. Karena selama itu orang tidak punya Jadi perasaan. makhluk-makhluk yang dirancang sebelum Adam itulah kerjanya Iya. yang gontok-gontok macam. Iya. Mereka tidak pernah timbang raso. So, ilmu ini belum diberikan oleh Allah kepada makhluk-makhluk yang Sebelum dijadikan Adam. sebelum Adam. Iya. Nah, Makanya mereka saling ganggu, jadi saling Allah, pucak. hai malaikat, kau tidak tahu. Kau apa yang saya lebih tahu apa yang akan saya jadikan. Iya. Apa inilah. Ini ilmu. Ini ilmunya. Iya. Nah, itu baru sepotong. Ya. Nah, supaya kita konsekuen dengan ilmu ini, ada pula kiat kata orang gini. Oh, cara. Metode. Ya. Karena banyak orang dia menyadari kalau ini dilakukan akan merugikan orang. Dia menyadari itu. Tapi dia tidak peduli. Lalu siapakah yang menjadikan dia tidak peduli? Itulah cerita siang tadi di mimbar. Dari gelap kepada terang. Itu kan cerita Adam. Ya. Sebenarnya cerita itu menceritakan diri kita. Ya. Jadi cerita diri ini sebelum kita mengkaji diri, Allah ajak kita keluar dulu. Menceritakan malaikat, iblis, Adam. Padahal khalifah itu sebenarnya setiap kita, bukan hanya Adam. Ya. Jadi kalimatnya begini, ini ja'ilu fi di dalam. Aku tidak menjadikan di dalam bumi ini khalifah. Nah, kalau dalam bumi itu apa yang terjadi, Pak? Ada angin, ada air, ada tanah, ada api. Ya. Unsurnya. Unsurnya. Jadi seketika batang tubuh kita ini berusia 4 bulan 10 hari, barulah kita dimasukkan ke dalam tubuh, Rahim. dipari ke dalam hati. Itu. Tapi sebelum roh tadi kita ditiupkan, lebih dahulu Allah memasukkan dalam rahim itu tubuh. Itulah cerita tadi. Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafik yahruju mi bainis sulbi wa tara'ib. Hendaklah manusia memikirkan dibuat dari apa mereka itu. Sesungguhnya mereka dibuat dari air sulbi atau air mani laki-laki. Dari tulang dada dan tulang rusuk. Nah, ternyata setelah dipelajari air sulbi tadi, di dalamnya terdapat ratusan, ribuan, jutaan ekor makhluk namanya spermatozoa. Kepalanya bulat, Ya. badannya panjang, berekor. Itu yang dipancarkan oleh orang tua kita laki-laki, masuk dia ke rahim. Dalam rahim ada telur perempuan. Itulah yang dikejarnya, ditumbuknya. Tetapi sebelum sampai kepada kawasan telur, mereka banyak yang mati di sini. Gugur. Belum Persaingan. Jadi yang lahir-lahir itu adalah pemenang. Apa lahir, apa pemenang. Ete lahir, ete pemenang. Ambo lahir, ambo pemenang. Nah, karena kita berkompetisi dengan jutaan ekor yang lain, kita pemenang, mestinya ada sebuah kebanggaan. Sebuah penghargaan kalau kita adalah pemenang. Gitu. Nah, di orang kan tidak. Sampai ada yang bunuh diri, mencampakkan diri ke lembah yang hina. Berarti dia tidak menghargai. Sebenarnya bukan dia tidak menghargai, dia tidak tahu kalau dia adalah pemenang. Iya. Pemenang, sang juara. Subhanallah wa Ah. la haula wala. Nanti Maaf saudara-saudaraku, tadi ada gangguan sedikit
lampunya padam dari sentral, sehingga kita pending tadi ceramahnya. Nah, sekarang kita lanjutkan kembali pengajian kita tadi. Oke. Jadi itu Pak, inni ja'ilu fil ardi khalifah itu sebenarnya cerita tentang diri kita. Diri kita yang roh tadi. Jadi roh tadi ditiupkan oleh Allah ke dalam bumi. Nah, bumi itu adalah tubuh badan jasad ini. Itu yang maksud bumi ya. Iya, di dalamnya ada angin, air, tanah, api. Nah, jadi kapan Allah meniupkan ruh kita atau diri kita ke dalam tubuh? Ya seketika tubuh itu berusia 4 bulan 10 hari dalam kandungan ibu. Nah itu, ditiupkanlah roh tadi ke dalam bumi tadi, diletakkannya dalam hati. Nah, apa yang terjadi sejak saat itu, roh tadi dengan unsur penciptaan manusia itu bermasalah, atau roh tadi dengan manusia bermasalah. Nah, loh kok bisa begitu bahasanya? Nah, itu tadi. Jadi, falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafik yakhruju min baini subi wa taraib. Hendaklah manusia memikirkan dari apanya dijadikan. Manusia dibuat dari air yang memancar keluar darah tulang rusuk. Itu manusia. Kalau kita bukan manusia. Kita bukan. Kalau manusia itu terbuat dari air. Kalau kita itulah yang ditiupkan oleh Allah. Seketika umur manusia itu 4 bulan 10 hari dalam kandungan ibu. Nah, ditiupkanlah kita ke dalamnya. Nah, pertanyaannya adalah air yang dipancarkan tadi setelah dipelajari oleh ahli kedokteran, di dalamnya kan ada spermatozoa. Ada makhluk yang hidup. Padahal roh belum masuk, tapi dia sudah hidup. Siapakah itu? Itulah yang disebut dengan manusia. Jadi makhluk kecil itu namun spermatozoa. Di dalamnya ada roh pula. Nah, roh itu yang disebut manusia. Dia disimpan dalam jantung. Jadi manusia itu terbuat dari 4 anasir. Jadi manusia itu kalau yang tengok kok bukan manusia, tapi tubuh manusia, jasad manusia. Kalau manusia MANUSIA itu namanya. Lalu mana manusianya? Manusianya ada di balik tubuh, ada di balik nama, disimpan dalam jantung. Nah, manusia ini diciptakan oleh Tuhan dari air sulbi, fisiknya. Tapi di dalam fisik itu ada ruh. Itu komponen atau kumpulan 4 ruh. Ada namanya roh rehan, roh rahmani, roh jasmani, roh idafi. Roh rehan ini adalah roh angin. Roh rahmani roh air. Roh jasmani roh tanah. Roh idafi itu roh api. Jadi tubuh badan jasad kita ini bermula dari anasir angin, air, tanah, api. Nah, setiap anasir punya sifat. Anasir angin, roh rehan punya sifat pantang kelintasan. Tidak bisa mencari orang pintar, mencari orang kaya, mencari orang sukses, iri, dengkinya muncul. Padahal kan usahanya bukan duitnya. Itu yang terjadi di masyarakat, suka iri, dengki. Banyak pekerjaan yang baik-baik tidak terjadi di alam semesta ini karena kedengkian, karena iri. Sudah itu manusia itu terbuat juga dari anasir air, namanya roh rahmani. Sifatnya pantang kerendahan, nak tinggi ayo, nak hebatnya tulah, nak pintarnya tulah, nak bersihnya tulah, nak benarnya tulah. Itu namanya anasir air, itulah roh rahmani. Sudah itu yang ketiga roh jasmani, itu anasir tanah. Sifatnya rakus pantang kekurangan, duitlah banyak, hartalah banyak, pangkat tinggi, tapi masih cuma ambil barang orang. Itu namanya roh jasmani. Yang terakhir anasir api, itu roh idafi, pantang tersinggung. Padahal kita di dunia ini kan bermasyarakat. Ada laki-laki, ada perempuan, ada kaya, ada miskin, ada pintar, ada bodoh, ada yang elok, ada yang buruk. Semestinya kita pahami itu sehingga kita tidak tersinggung. Nah itu.
Nah, inilah yang menjadi lawan kita. 4 sifat ini tadi jadi lawan kita. Bercakaplah di dalam badan. Kenapa nyo bercakap? Nah, sebenarnya nyo bercakap itu dimulai dari sewaktu roh mau ditiupkan. Sumasawahu wa nafakhu fihi miruhihi wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Seketika sempurna batang tubuhmu dalam kandungan makmu, maka kutiupkan roh ke dalamnya. Aku sempurnakan dia dengan roh tadi. Apa yang terjadi? Yang tadinya kamu punya telinga belum bisa mendengar, dengan masuknya ruh bisa mendengar. Yang tadinya kamu punya mata belum bisa melihat, dengan masuknya ruh bisa melihat. Yang tadi kamu punya hati belum bisa merasa, dengan masuknya ruh kamu bisa merasa. Yang tadi punya otak belum bisa berpikir, dengan masuknya ruh kamu bisa berpikir. Tetapi sedikit sekali kamu yang bersyukur. Kenapa seperti itu? Dengan pendengaran, dengan penglihatan, dengan perasaan, dengan pemikiran kita bekerja. Dengan kerja dapat duit. Dengan duit jadi orang kaya raya. Dengan kaya berpangkat. Nah, dengan pangkat kita jadi orang besar. Jadi presiden, menteri, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah. Jadi orang terpandang. Jadi orang terpandang. Sombong gitu. Padahal kalau tidak ada ruh, tidak ada nilai kita, tidak ada harga kita. Nah, misalnya di pasar harga ayam 50.000 sekilo. Oleh apa? Ngomong ke tukang ayam, Pak, tolong Pak lebihkan 1 on. Oh, tidak bisa Pak. Kalau bisa Pak harus tambah 5.000. Jadi harga ayam, harga daging ayam yang mati itu berharga 5.000 Pak. Nah, kalau kita seorang presiden, jenderal bintang 5, putih mulus, ganteng, tinggi gedang, barek 200 kilo, setelah tidak ada roh, cobalah kita jojokan. Siapa yang mau nih, ambillah 200 kilo ganteng. Jangankan orang lain, keluarganya kita mau. Hilang harga diri kita, hina kita. Kenapa? Karena kebesaran Allah ini dicabut. Itu yang namanya qalilan ma tashkurun. Tapi sayang kebanyakan kalian tidak banyak berterima kasih. Padahal dari situlah kalian jadi presiden, jadi menteri, jadi melawan pula kalian. Kalian berbuat maksiat, menentang Allah pula. Padahal kalau mau cabut roh tadi, hilang kalian, selesai urusan kalian. Nah, gitu. Nah, jadi itulah Pak yang dimaksud oleh malaikat tadi. Kalau dia nanti disatukan ruh tadi dengan yang 4 tadi, yang 4 ini kan melahirkan 10 Pak. Pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah, disatukan Pak, memunculkan 10 sifat. Ajib, ria, takabur, iri, dengki, hasud, fitnah, tamak, loba, sombong. Lahir. Jadi kita urai satu-satu. Apa itu ajib atau ujub tadi? Takjub kepada diri sendiri. Semenjaklah berpangkat presiden, lah punya tentara, polisi gitu punya, pengadilan gitu punya. Nah, ingin dia membanggakan diri. Membanggakan diri itu artinya ria. Ya, ingin membanggakan diri, ria. Sudah itu apa? Setelah dia membanggakan diri, mempertunjukkan dirinya kepada orang lain, timbul yang ketiga, takabur. Membesarkan diri. Kalian belum lagi amboku. Itu takabur. Ya. Jadi ajib, ria, takabur. Tahu-tahu ada orang yang sama kelasnya, bahkan lebih dari kita, timbul irinya. Itu. Iya. Tak cukup dengan iri, dia pengen menjatuhkan orang itu, memalukan orang itu, kalau perlu menyikat orang itu. Nah, timbul dengkinya. Itu dengki Pak. Beda iri dengan dengki. Kalau iri itu tidak suka dengan orang maju. Kalau dengki, dia berusaha menghancurkan. Jadi iri, dengki. Sudah tuh apa yang terjadi setelah dengki? Dia akan menghasut. Segala orang tuh diajaknya ngomong tentang itu. Sudahlah bapak itu, janggut bayang hebat, kumis bayang, cak sehnya. Dia menghasut. Bermula daripada iri dan kita tadi. Setelah dia menghasut, kurang matang, kurang enak, dia memfitnah. Dibuat fitnah. Tahulah bapak dulu kerjanya gini-gini, padahal tidak ada. Atau letek tuh kerjanya gini-gini, padahal tidak ada. Fitnah. Ya, fitnah.
Kenapa yang pindah? Kan nyutama. Iya, iya. Ingin kekuasaan itu lama. Ingin keberadaan di masyarakat itu tetap terpandang. Nah, dipertahankanlah tamak itu namanya lomba. Baru terakhir sombong. Jadi 4 sifat tadi, pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kehormatan disatukan memunculkan 10 sifat yang tadi sudah diuraikan. Ajib, ria, takabur, iri, dengki, hasud, fitnah, tamak, lebahan, sombong. Nah, 10 tambah 4 menjadi 14. Benar. Muncul 3 sifat, benci, dendam, menghancurkan. Inilah sifat manusia. Jumlahnya 17. Yang berlawanan dengan Dio ado, dio teraso, dio tersembunyi. Dalam bahasa Arab namanya jin. 17 itulah yang jin itu. garis yang kodim. Jin korin. Jin korin. Nah, inilah yang dilagoi oleh roh tadi. Itu tugasnya. Iya. Nah, sebenarnya harus dipahami oleh kita, oleh roh tadi. Kita kan khalifah, Pak. Nah, jadi sifat pandang kelintasan, jangan dibiarkan saja. Jangan diceritakan, pandang kelintasan itu buruk, pandang kerendahan itu buruk tuh sifatnya bagus, jangan dipakai. Jangan sebatas itu. Tujuan kita diturunkan ke dalam tubuh untuk jadi khalifah. Mengkhalifahi 4 sifat ini. Nah, pantang kelintasan robah menjadi potensi diri. Apa misalnya? Ali Janar tuh pandai bananya memakai, hebat bananya, santiang bananya tuh. Tidak cak itu saudaraku. Semestinya Anda datang kepada beliau, belajar cara memangkasnya bagus bagaimana. Jadikan motivasi atau motivator sifat pantang kelintasan tuh jangan diikuti. Kalau diikuti ya kita akhirnya benci, iri, dengki kayak Pak Ali Janar, gitu. Nah, akhirnya dia bisa, nah dijadikanlah pantang kelintasan tadi sebagai motivasi atau motivator, ya. Itulah sebabnya kenapa orang bisa, ngapa kita tidak bisa? Perlu kita belajar dengan dia. Nah, barulah benar. 1 baru tugas tuh. Yang kedua pantang kerendahan. Ambo kok agak dihidaukan kawannya. Kalau orang lain disalami giliran ambo tidak. Pantang kerendahan. Pengennya disalami juga, di sanjung-sanjung. Nah, sifat ini bisa diubah. Apa caranya? Berimanlah, carilah ilmu. Nanti Allah angkat kita. Kita kan rendah tuh. Berimanlah, carilah ilmu, nanti Allah angkat kita. Nah, dengan ilmu inilah kita diangkat. Iko berimanlah, tidak belajar malas, minta diangkat, tidak mungkin. Akan kekalah pantang kerendahan daripada dirinya. Semestinya dia beriman, dia berilmu, maka Allah akan angkat. Hilang rasa pantang kerendahan. Macam mana tak hilang? Setiap ada acara yang kami hormati, orang tua kami, guru kami, Bapak Syekh Ali Janar, Khalifah, kan disebut terus, tenang gitu. Itu ada kelebihan gitu. Itu. Nah, yang ketiga sifat rakus pantang kekurangan tadi. Nah, di orang Minang ini diolah. Sifat rakus pantang kekurangan ini kan bawa inilah penyebab terjadi korupsi, penipuan, perampokan. Nah, oleh roh tadi, oleh mukmin tadi diolahlah sifat ini menjadi sifat motivasi. Nah, ini dibuktikan oleh orang Minang. Apa kata orang Minang? Selagi ado sama dicari, ndak ado sama dimakan. Artinya seketika barang banyak, piti banyak, lumbung padi banyak, pangkat sedang tinggi-tingginya, berkeras-keraslah kerja. Terus kerja. Jadikanlah hidup ini seakan-akan selama-lamanya. Kalau beribadah, jadikanlah ini seakan-akan ini terakhir kita beribadah. Salam sehat. Ya. Jadi begitu, terus. Nah, seketika kalau tidak ada lagi, apa boleh buat? Yang ada itu lagi makan. Iya. Makanya kata orang Minang itu, ado samu dicari, ndak ado samu dimakan. Kan tabalik. Iya, jangan tabalia. Iko piti banyak mulai malas. Harta banyak mulai malas. Lama-lama habis hartonya, habis duitnya. Nah, cak mana lagi? Capoi duitnya. Itu. Jadi jadikanlah pantang kurang tadi sebagai motivator atau pendorong. Sudah itu pantang tersinggung, tidak mau kalah. Nah, pantang tersinggung ini kan tidak enak.
kita sering tersinggung. Padahal belum tentu orang tuh menyakiti kita. Kita baik bersangka-sangka. Nah, oleh karena itu, carilah pemahaman, carilah ilmu supaya kita tidak tersinggung. Cak mana caranya? Kenalilah lingkungan kita. Kita kan manusia bermasyarakat. Kenali lingkungan kita. Kenali keadaan orang lain. Oh, kamu tuh tersinggungnya siapa tuh? Ini tidak, memang orangnya pendiam itu. Memang tidak pengecek. Iyo. Ini kalau lewat dia diam aja. Bukannya sombong. Memahaminya. Nah, kita tidak memahami. Maka carilah informasi tentang orang-orang supaya kita tidak tersinggung gitu. Bagaimana kalau ada yang menyinggung? Misalnya gini. Sudahlah Bu Fikri itu bodoh orang itu. Tidak punya ilmu. Tidak apa-apa. Kita memang bodoh. Kalau tidak bodoh, tidak mungkin kita belajar. Sedangkan belajar ini kan utlubul ilma minal mahdi ila lahdi. Tuntut ilmu sejak dari bayan sampai ke liang lahat. Walaupun udah tua, ya. Walaupun udah tua, ya kuliah lagi dia. Iya. Itu. Belajar lagi ya. Sudah itu, sudahlah Bu Fikri itu. Apa? Tidak tahu apa-apanya tuh. Iya, memang betul itu. Kita kan tidak tahu apa-apa, makanya kita diberitahu oleh Allah dan Rasul. Jadi tidak ada yang akan jadi masalah. Ini besar ya. Iya. Tidak akan tersinggung gitu. Seketika orang disalami giliran kita tidak pasti tersinggung. Memangnya dengan kita disalami dapat apa? Tidak disalami kurang apa? Kan tidak ada. Lalu kenapa bermasalah? Jadi jangan dipersoalkan orang, persoalkan diri kita. Nah, pahamilah ilmu itu. Nah, itulah fungsi roh tadi untuk mengqualify 4 sifat tadi yang mengurai jadi 10, mengurai jadi 3. Jadi 17 sifat tadi dikhalifahi. Nah, jangan dikira sifat ria itu tidak boleh. Boleh, Pak. Contoh, apa sebagai tukang gunting? Apa pengen diketahui orang bahwa guntingan apa itu bagus? Caranya apa gunting bagus-bagus. Ramah dengan orang. Iya, ramah-ramah dengan orang. Kalau perlu dibuatkan gambar gunting. Itu kan memperlihatkan. Tidak semuanya ria itu salah. Misalnya, ada yang positif. Jadikan semua yang 17 macam tadi yang buruk-buruk tadi diolah menjadi positif. Nah, itulah tugas kekhalifahan kita terhadap diri kita. Nah, kalau kita sudah bisa menguasai diri kita dengan 17 sifat tadi, mudah-mudahan kita akan bisa jadi khalifah yang sebenarnya. Seperti yang kata Al-Quran hadis itu Adam tadi. Seperti yang kata apa tadi yang ada di Nasabandi. Jadi sebelum kita jadi khalifah keluar, kita harus jadi khalifah ke dalam dulu. Nah, mudah-mudahan tidak akan terjadi persoalan. Coba baca lagi ayat yang berikutnya. Sambungan. Jadi itu. Jadi ada sambungannya lagi itu saudara-saudaraku. Kita lihat Bapak Nda kita lagi mencari ayat. Tadi ayat 30 sudah dibaca, 31 sudah, 32 sudah, 34 lagi kalau salah, 34. Jadi begitulah cara kita mengkaji agama itu. Dia didalami, diselami sehingga mendapatkan hasilnya. Coba lihat. 34 ya. 34 dibaca. 33 sudah benar. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Terjemah. Terjemahan. Ingatlah jika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang kafir. Jadi wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam. Ya. Ingatlah seketika kami perintahkan kepada malaikat semuanya Ya. sujud kepada Adam. Jadi malaikat itu artinya petugas, Pak. Ya. Jadi
Kita minum dulu, jeda batuk. Sedang anak. Oh, dalam rokok itu tahan enggak? Nah, jadi malaikat itu artinya petugas, Pak. Dia bisa jadi itu malaikat, dia bisa jadi jin. Jadi dalam kelompok malaikat itu ada jin. Nah, jadi fasajadu ila iblis. Ya. Maka semuanya sujud kecuali iblis. Ya. Nah, kalau malaikat itu tubuhnya terbuat dari cahaya. Kalau iblis itu karena dia bangsa jin terbuat dari api. Tapi statusnya pada waktu itu adalah malaikat. Makomnya itu makom malaikat di alam malakut, alam suci. Nah, timbul pertanyaan, kenapa iblis tidak mau sujud? Ya. Nah, karena iblis itu tidak percaya Adam itu bisa jadi khalifah. Nah, kenapa tidak percaya? Nah, kita tahu dari kalimat begini. Wahai iblis, kenapa engkau tidak mau sujud seketika aku suruh sujud? Apa kata iblis? Ana khairu minhu. Aku lebih baik daripada dia. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Engkau jadikan dia dari tanah, sedangkan aku engkau jadikan dari api. Ya, ya. Nah, selama ini kan tidak terbongkar rahasia itu, Pak. Kenapa iblis tidak mau sujud itu kan tidak terbongkar rahasianya. Ya, ya. Nah, rupanya bukan dia tidak mau sujud, Pak. Dia tidak percaya Adam ini bisa jadi khalifah. Karena Adam itu terbuat dari tanah, Pak. Nah, tanah itu kan sifatnya rakus, pantang kekurangan. Pasti ngucak orang. Pasti ngambil barang orang. Pasti menipu. Nah, itu. Jadi, dia tidak percaya dia itu kan bisa. Jadi, kita dalam acara ini beberapa kali kendala ya, Pak ya. Lampu padam, baterai habis. Tapi tidak apa-apa, yang penting Tapi kita semangat tetap asyik, maju. semangat tetap maju. Ya. Tadi batas ini, kenapa iblis tidak mau sujud? Ya. Karena iblis yakin siapa si Adam ini tidak bisa jadi khalifah. Nah, kenapa tidak bisa jadi khalifah? Karena si Adam itu kan terbuat dari tanah. Sifatnya itu rakus, pantang kekurangan. Nah, pasti dia akan mengambil hak orang, ya, akan menipu, akan merampas macam-macam itu. Nah, kalau iblis tadi seperti yang katakan, ana khairu minhu, aku lebih baik daripada dia. Karena sifat api itu pantang tersinggung dan tidak kalah. Nah, kami jangan dikucak. Kalau dikucak, kami kejar sampai mati pun kami mau. Nah, batinnya tidak ada ngambil barang orang, tidak. Tapi jangan dikucak aja. Sama juga tawon. Nah, itulah kelebihan pada sifat iblis daripada Adam. Nah, setelah dibuktikan, memang betul. Seketika di alam sorga itu kata Allah, di situ ada tuh kalimatnya. Di ayat berapa, Pak? Ayat Jadi 3 ya. Ya Adam muskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, tinggallah engkau dengan istri engkau di dalam surga ini. Ya. Makanlah segala-galanya. Apa yang kamu mau? Apa yang kalian mau. Tapi jangan dekati pohon ini, apalagi makan buahnya. Ya. Kiranya itu yang dicari. Sebanyak itu pohon, sebanyak itu buah. Yang sebuah itu yang dimakan. Yang dilarang itu yang dimakannya. Nah, kebanyakan orang mengartikan itu kan buah khuldi. Ya. Nah, pas dimakan oleh Adam, ingat dia kepada Allah, langsung nyangkut di tenggorokan, jadi jakun. Ya. Kalau Hawa lah makan 2 buah, jadi buah dado. Nah, itu kan karang-karang. Bahasa kiasnya. Iya, karang-karang, dan tidak benar juga. Nah, jadi yang benarnya adalah pohon khuldi atau pohon yang berbuah dan buah khuldi itu. Kalau pohon itu adalah tubuh Nabi Adam, tubuh Siti Hawa. Nah, itulah pohon. Kalau khuldi itu kekal. Kalau bahasa BKKBN regenerasi. Mereka melakukan hubungan. Nyambung. Ya, sehingga ya mereka melakukan hubungan keluarga. Itulah makanya setelah terbuka pakaiannya mereka, maka mereka sadar. Artinya mereka sudah melakukan. Nah, itulah makanya kenapa mereka diusir dari sorga. Sampai kini Sampai anak cucunya ternyata tiap bulan terkesan ternyata.
Nah, tapi padahal Allah dari awal udah ngomong, aku tidak menjadikan di muka bumi itu khalifah. Berarti sudah diprogram itu. Ada mau jatuh ke bumi itu sudah diprogram. Nah, itu dalam kajian umum seperti itu. Supaya apa? Sudah berkembang biak kita ini. Sudah dipolarisasi. Iya. Nah, kalau seandainya tidak dia melakukan hubungan itu, ya dia tidak akan turun ke sini. Nah, dengan adanya dia melakukan itu, bukan dia turun. Nah, itulah kerja Allah tadi. Jadi itulah alasannya kenapa iblis tidak percaya Adam jadi khalifah. Nah, makanya sekarang ini kita lihat setiap orang jadi pemimpin negara, pemimpin daerah, ya kalau ngomongnya selalu ingin jadi khalifah, Ya. pemimpin yang baik dan benar. Kita akan membuat ini, buat ini untuk kepentingan masyarakat macam-macam. Tapi setelah berjalan, cerita sudah lain. Nanti ilmu tadinya tidak dapat, walaupun dapat tapi dia tidak amalkan. Tidak diamalkan yo. Nanti timbang rasul tadi. Iya, timbang rasul Kan tadi. timbang rasul. Iya, hak orang diambilnya. Nah, coba hak jadi ambil orang. Ya. Nah, itu tadi. Nah, itulah alasannya kenapa iblis tidak mau sujud. Nah, kini kita masuk pada sesi tanya jawab. Nah, silakan Pak. Tolong tanyakan. Sudah panjang lebar diuraikan oleh tang guru kita tadi. Mungkin sebenarnya tak banyak juga yang perlu saya tanyakan. Rasanya untuk saat ini cukup rasanya. Cukup. Cukup rasanya. Kata beliau cukup. Nah, jadi durasinya sudah 1 jam memang. Jam Ya. ternyata. Sudah 1 jam. Mudah-mudahan bagi rekan-rekan kami yang kebetulan mendengar apa yang kami bicarakan malam ini, mudah-mudahan kan ada positifnya dapat sama-sama kita amalkan. Ada kata ada ya saya kurang tepat, ya amalkan apa yang ada sama anda, kami akan amalkan ada apa yang ada sama kami, Ya, ya. ya kan? Ya. Nah, Jadi begitulah saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, acara kami malam ini. Walaupun ada lampunya padam, baterainya habis, itu tidak jadi kendala. Yang penting kita jalan terus. semangat untuk Nah, yang penting semangat. Nah, walaupun sudah sama-sama tua. ya, insya Allah kedepannya kita akan bertemu lagi bercerita tentang kisah-kisah lain. Sebenarnya kisah Nabi Yusuf hebat juga itu, Iya, Pak. iya, iya. Lebih keren. Tapi nanti kita akan cerita tentang kisah Nabi Yusuf. Ya, ya, ya. Masih lama di situ, Mungkin itu Selasa berangkat. Selasa. Oh iya iya iya. Tiket sudah ada beli. Iya. Ada anak itu Tuhan, ponakan apa lagi. Iya, Besok iya. besok di sana kebetulan. Oh iya, berarti ini malam terakhir lah ada. Ini ketan terakhir belum tahu juga. Iya, siapa tahu ada jalannya ya. Iya, iya. Iya. Karena pada Tapi saat itulah. kami terima kasih. Mudah-mudahan sudah tambahkan kami mudah-mudahan apa yang terlihat sama diberkati Allah SWT. Amin ya Allah. Kalau umur panjang, insyaallah Tambah Allah lagi. bisa pertemukan dan untuk selanjutnya. Iya. Ya, demikian Ustaz ya. Ya. Yang kurang kami minta maaf. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian saudara-saudaraku, kajian kita hari ini sebatas ini dulu. Insya Allah kapan-kapan kita sambung lagi dengan kisah Nabi Yusuf. Nah, seandainya beliau ada, kita ajak beliau gabung. Tapi enggak, nanti ya kita sendiri menyampaikannya dengan hikmah-hikmahnya sangat luar biasa. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alah, selesai.